Di mata banyak orang, Kang Deddy Mulyadi dikenal sebagai sosok merakyat, seorang pejabat yang tak segan turun ke sawah, membantu warga, dan menyelesaikan konflik sosial dengan caranya yang khas, yang tak jarang diunggah ke media sosial. Julukan gubernur konten pun melekat padanya. Namun, di balik popularitas dan sorotan kamera, Deddy Mulyadi adalah figur yang tak lepas dari kontroversi dan kritik pedas. Keputusan dan gaya kepemimpinannya sebagai gubernur Jawa Barat tak hanya menuai pujian, tetapi juga menciptakan gelombang penolakan dan bahkan permusuhan. Lantas, siapa saja pihak yang pernah berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi? Dan apa alasan dibalik ketidaksetujuan mereka? Mari kita telusuri. Salah satu sumber utama penolakan datang dari kebijakan-kebijakan yang menyentuh ranah publik secara langsung. Di masa kepemimpinannya, Deddy Mulyadi melahirkan beberapa kebijakan yang langsung memicu polemik, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pertama, isu larangan wisuda dan study tour. Kebijakan ini melarang penyelenggaraan wisuda dan perpisahan dari tingkat TK hingga SMA yang membebani orang tua. Alasannya mulia, menghindari beban biaya, hutang, dan kesenjangan sosial. Namun, larangan ini justru menuai kritik dari sejumlah orang tua siswa, pihak sekolah, hingga DPRD Jawa Barat. Mereka berpendapat bahwa wisuda adalah hak simbolis siswa untuk merayakan pencapaian. Sekolah dan komite orang tua merasa kebijakan ini terlalu otoriter dan mengabaikan konteks lokal serta keinginan mereka untuk merayakan kelulusan. Pelarangan study tour setelah tragedi kecelakaan bus juga sempat mengancam upaya pemakzulan dari DPRD karena dianggap memukul sektor pariwisata. Kedua, vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial bansos. Ini mungkin adalah kebijakan paling kontroversial. Deddy Mulyadi mengusulkan agar keluarga miskin yang menerima bansos harus bersedia berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana, termasuk melalui vasektomi bagi laki-laki. Tujuannya adalah pengendalian kelahiran agar bantuan lebih efektif dan tidak berkesinambungan. Namun, gagasan ini langsung mendapat kecaman luas dari netizen. Lembaga swadaya masyarakat LSM Hak Asasi Manusia (HAM) dan sejumlah tokoh agama. Mereka menilai kebijakan ini melanggar etika, koersif atau bersifat memaksa, dan mengabaikan prinsip-prinsip HAM karena menyasar kelompok rentan dengan cara yang tidak manusiawi demi efisiensi bantuan. Ketiga, pendidikan karakter ala militer. Rencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan karakter juga dikritik tajam oleh lembaga HAM seperti Imparsial dan Amnesty International. Mereka berpendapat bahwa militerisasi pendidikan bertentangan dengan sistem pendidikan nasional dan prinsip perlindungan anak. Selain kebijakan sosial, Deddy Mulyadi juga pernah berhadapan langsung dengan organisasi masyarakat atau ormas yang merasa terusik oleh gebrakannya. Perseteruan dengan ormas GRIB dan isu premanisme. Sotmen Jebat, Deddy Mulyadi membentuk Satuan Tugas Satgas Anti Premanisme. Tindakan tegasnya terhadap praktik pungutan liar pungli yang meresahkan perusahaan menjelang Lebaran menuai pujian, tetapi juga memicu konflik dengan pihak yang merasa dirugikan. Puncaknya, Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshall, dan Ketua GRIB Jawa Barat, Gabriel Alexander Etwayeri, melontarkan tantangan terbuka. Mereka mengkritik ucapan Deddy Mulyadi mengenai premanisme dan menuduh sang gubernur lupa jasa ormas yang telah mendukungnya. Gabriel bahkan mengundang Deddy Mulyadi untuk datang dan berdiskusi di kantor GRIB, mempertanyakan definisi preman yang dimaksud. Perseteruan ini menyoroti risiko yang dihadapi Deddy Mulyadi ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang merasa terancam eksistensinya
oleh kebijakan penertiban. Kontroversi juga muncul dari pembongkaran wahana rekreasi Hybeast Fantasy Puncak di Bogor. Meskipun wahana ini dikelola oleh badan usaha milik daerah BUMDe milik Provinsi Jawa Barat sendiri, Deddy Mulyadi tetap menginstruksikan pembongkaran karena dinilai melanggar izin mengelola lahan. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk ketegasan, namun juga menimbulkan ketegangan dengan pihak pengelola BUMD dan warga sekitar yang mata pencahariannya bergantung pada kawasan tersebut. Kritik muncul karena tindakan ini dinilai tergesa-gesa dan cenderung menciptakan konflik horizontal. Meskipun Deddy Mulyadi beralasan pembongkaran itu untuk memberi contoh bahwa hukum berlaku bagi siapa saja. Selain kritik terhadap kebijakan, Deddy Mulyadi juga menghadapi pihak-pihak yang tidak menyukai gaya dan citra dirinya. Julukan gubernur konten dan isu pencitraan, salah satu kritik paling sering diarahkan adalah label gubernur konten. Kritik ini datang dari sejumlah pihak dan netizen yang menilai Deddy Mulyadi terlalu fokus pada pencitraan di media sosial daripada menyusun program yang berbasis data dan kajian ilmiah. Mereka menuduhnya mengabaikan etika dan bertindak koersif hanya demi mendapat simpati publik dan viral. Deddy Mulyadi sendiri menanggapi hal ini dengan santai. Ia bahkan berargumen bahwa viralitas kontennya justru menghemat anggaran iklan Pemprov Jabar yang biasanya mencapai puluhan miliar rupiah. Kritikus tetap memandang bahwa fokus yang berlebihan pada konten dapat mengalihkan perhatian dari masalah birokrasi dan kebijakan yang lebih mendalam. Meskipun tidak murni pembenci, Deddy Mulyadi seringkali menjadi subjek kritik ketika ia mengambil peran di luar wilayahnya. Contoh terbaru adalah ketika ia secara aktif membantu mediasi perseteruan yang viral antara Yaimim dan tetangganya, Sahara, di Malang, Jawa Timur. Tindakannya ini memicu pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan mengapa Gubernur Jawa Barat justru lebih peduli pada konflik di provinsi lain dibandingkan Gubernur Jawa Timur sendiri. Menariknya, Deddy Mulyadi adalah sosok yang penuh polaritas. Di satu sisi, ia sangat dicintai oleh sebagian besar rakyat kecil karena aksi blusukan, spontanitas, dan tindakannya yang dianggap membela rakyat. Di sisi lain, ia dibenci atau setidaknya dikritik keras oleh kalangan elit, aktivis HAM, organisasi tertentu, dan sebagian orang tua karena kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial, otoriter, atau melanggar HAM. Pihak-pihak yang membencinya secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, pihak yang dirugikan oleh kebijakan langsung, seperti sejumlah orang tua, sekolah, pengelola BUMD, dan ormas yang terkena Satgas anti-premanisme. Kedua, kritikus ideologis dan etika, seperti lembaga HAM, tokoh yang menentang militerisasi dan vasektomi, serta mereka yang mengkritik gaya kepemimpinannya sebagai pencitraan semata. Alasan utama kebencian atau kritik tersebut selalu berakar pada anggapan bahwa tindakannya tidak manusiawi atau melanggar HAM, otoriter dan membebani, menyentuh kepentingan kelompok tertentu, dan terlalu berorientasi pada popularitas atau konten. Deddy Mulyadi membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Setiap kebijakan berani, sekecil apapun niat baik di baliknya, akan selalu melahirkan pihak pro dan kontra. Sosoknya akan terus dikenang sebagai pemimpin yang membawa perubahan dengan cara yang nyentrik, namun selalu diiringi oleh jejak kontroversi yang tak terhindarkan. Apa pendapat Anda? Apakah kritik terhadap Kang Deddy Mulyadi beralasan? Atau sekadar kebisingan dari pihak yang merasa terganggu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa suka, bagikan, dan berlangganan untuk video menarik lainnya.